Apakah sudah tayang di layar kalian materinya? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Oke. Baik, kita langsung di dalam tujuan pembelajaran ya. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas memahami arti demokrasi dan HAM. Memahami, berarti dalam pemahaman ini agak dalam banyak ya, memahami itu banyak, bisa kita nanti dalam di sana pengertiannya, bisa juga nanti identifikasi ciri-cirinya. Itu ciri-ciri HAM, pengertian HAM, lalu kemudian menyebutkan apa saja yang merupakan HAM, lalu kemudian menjelaskan, lalu kemudian presentasikan. Nanti ada titik terakhir presentasi. Nah, kalian nanti bagian itu, bagian presentasi. Ya. Nah, hal yang pertama yang kita akan pelajari adalah titik 1, menjelaskan pengertian HAM secara umum menurut para ahli. Pertama, menurut para ahli menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan pengertiannya. Lalu kemudian nanti kalian masuk ke menyebutkan, ya, mengidentifikasi ciri-ciri. Apa itu HAM asasi, lalu kemudian apa itu HAM biasa, hak biasa. Ada hak khusus, ada hak biasa. Kalian harus bedakan, ya, hak khusus dan hak biasa. Nanti kita dalami lagi. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Harapannya kalian bisa memahami apa itu HAM. Halo, dengar suara Pak ya? Kalian bisa memahami apa itu HAM, lalu kemudian bisa menyebutkan, mengidentifikasi, lalu kemudian menjelaskan. Itu harapan kita selesai pertemuan pertama ini. Oke ya? Mari kita mulai di dalam pertama ini. Nah, di sini pertemuan pertama ini kita akan membahas HAM secara umum. Bisa buka halaman pertama ya. Di materi kalian bisa buka HAM secara umum yang akan kita pelajari dalami terlebih dahulu. Dari mana cikal bakal HAM itu bermula, berasal. Ya, berasal dari mana HAM sehingga berdirilah namanya hak asasi manusia. Dulu kan ada peperangannya, perang dunia 1, dunia 2, dan perang sekarang bukan lagi perang panas, tapi perang dingin juga ada ya. Perang dingin, perang pikiran, perang saling serang, hoax dan sebagainya. Itu masih perang, tapi bukan perang panas yang terjadi pada perang dunia 1, dunia 2. Tapi sekarang udah perang dingin namanya. Lebih kepada perang informasi, hoax juga ya. Oke, kita kembali ke topik. Ini yang akan kita bahas, HAM secara umum. Saya harapkan kalian bisa menyimak baik-baik. Kalau kemudian selesai pembelajaran ini, kalian dapat informasi, konsep, atau referensi di otaknya kalian. Lalu kemudian kalian simpan di otak belakang ya. Ini dari referensi. Kemudian nanti kalau ada yang bertanya tentang HAM, kalian sudah punya referensi di pikiran kalian. Bapak percaya, kalian sudah tahu apa itu HAM. Kalian juga punya referensi tentang apa itu HAM. Karena kalian pernah belajar SD, SMP hal itu. Sehingga itu adalah referensi kalian. Hari ini kita hanya menambah referensinya saja. Bukan konsep yang kalian pernah dengar itu bukan kita salahkan, tapi menambah atau mengingatkan kembali ya, supaya lebih hangat, lebih mantap begitu. Oke, coba Anda amati di halaman pertama. Di situ siswa-siswi diminta untuk memberikan checklist ya, checklist tentang HAM. HAM yang dimaksud di sini adalah hak istimewa, hak asasi, hak yang paling fundamental. Kira-kira bisa mendengar saya? Bisa ya? Oke, kira-kira yang pertama. Yang pertama ini, pergi ke sekolah. Apakah ini hak fundamental, hak istimewa, atau hak biasa? Oke, saya minta Andika. Andika, berikan jawabnya. Apakah pergi ke sekolah itu adalah hak istimewa atau hak biasa? Halo? Bersifat pokok, Pak. Karena kan
siswa masih diharapkan ke sekolah karena statusnya masih pelajar itu, Pak. Hak istimewa gitu ya. Jadi pokok dasar itu sih, Pak. Pokok dasar, oke. Yang lain, Samuel. Samuel, bisa mendengar suara Bapak? Pergi ke sekolah itu hak istimewa atau Hak istimewa, Pak. hak biasa? Istimewa. Ya. Oke, ada jawaban yang lain. Silahkan. William Sanjaya. Ya, Pak. Ini, Ya. pergi ke sekolah ini apakah hak istimewa atau hak biasa? Hak fundamental atau hak biasa? Gimana? Hak biasa kayaknya, Pak. Untuk saya sih hak biasa. Soalnya kayak saya merasa kalau istimewa ya juga bukan nggak kayak kurang gitu aja, Pak. Oke. Soalnya iya benar semua orang tidak bisa sekolah, tapi ya kebesaran banyak orang bisa sekolah gitu aja. Jadi bisa. Ya. Oke, terima kasih. Indonesia memang mewajibkan ya. 9 atau sampai 12 lah ya, sekolah. Tapi pergi ke sekolah ini apakah ini pokok atau tidak? Tapi dari bangsa kita mewajibkan kita ke sekolah memang. Ya, tapi seperti jawaban Andika, Samuel, mereka mengatakan fundamental atau hak istimewa. Sementara William berjawab istimewa iya, tapi tidak semua orang juga pergi ke sekolah. Dalam artian bisa nggak ke sekolah, bisa juga tidak ke sekolah. Jadi pergi ke sekolah ini hak biasa. Hak biasa. Setiap kita memiliki, ya Anda mau sekolah, it's okay. Paham ya, hak biasa. Tetapi kalau kalian sudah berstatus sekolah dan sudah terikat, itu menjadi hak kalian, hak kalian ke sekolah karena kalian sudah bayar dan sebagainya, kewajiban kalian. Tetapi pada umumnya ya ada orang yang tidak sekolah karena memang memilih untuk tidak sekolah, bekerja dan sebagainya. Tapi ini lebih kepada hak biasa. Ya. Oke. Saya bisa juga dalam posisi ini temporal, tapi kemudian dia bisa menjadi hak kita, hak khususnya kita. Karena kita menjadi terikat di sana ya. Oke, saya ambil satu lagi. Oke, ini memeluk sebuah agama. Ini hak biasa atau hak khusus? Justin. Yang membeli pakaian itu ya. Iya, memeluk sebuah agama ini apakah ini merupakan hak khusus atau hak biasa? Memeluk agama itu hak khusus, Mister. Hak khusus ya. Oke. Yang lain bisa menjawab memeluk sebuah agama. Berikan tanggapannya ya. Hak khusus. Oke. Tadi Justin bilang hak khusus. Alasannya apa? Sedikit alasannya. Karena agama ini kalau nggak bisa dipaksakan kepada setiap orang, jadi itu merupakan suatu pilihan dari orang, dan kalau dipaksakan maka melanggar hak asasi itu sendiri menurut saya. Oke. Jadi jawabannya jelas ya. Kalau hak biasa, HAM itu memang, Oke, Justin, saya minta lu William, jawab William. Memeluk sebuah agama, William, jelaskan itu. Itu hak biasa atau hak khusus? Hak biasa, hak khusus untuk apa lagi, Pak, tadi? Enggak, sama hak khusus atau hak fundamental, harus atau hak biasa gitu. Saya kurang jelas pertanyaannya, kenapa, Pak? Saya kurang jelas pertanyaan gimana. Memeluk sebuah agama itu merupakan hak HAM atau hak istimewa, itu hak hakiki atau hak biasa.
Oh. Ah, saya susah ngomong juga ya, Pak. Soalnya kan kalau kita memiliki agama kan bisa aja dari orang tua, dari kita lahir, atau kita kayak pertama ateis, terus habis itu pertengahan dalam hidupnya kita memiliki agama gitu ya. Iya. Jadi untuk saya ya hak biasa kayaknya, Pak. Saya soalnya juga kurang jelas-jelas juga perbedaannya hak istimewa sama hak biasa itu apa gitu loh, Pak. Oke, baik. Jadi saya kurang tahu ya. Ya, baik ya. Nah, oke, anak. Di sini kita bisa melihat membeli pakaian bermerek terkenal. Ini adalah hak biasa. Kita bahas satu-satu ya. Membeli pakaian bermerek terkenal itu hak biasa. Kalau Anda punya uang bisa Anda beli. Tetapi kalau tidak ada uang itu jadi begini. HAM ini lebih kepada hak pertama fundamental yang tidak bisa kita paksakan. Memang sudah melekat pada diri manusia. Ya, HAM itu sudah melekat pada diri manusia, di mana orang lain tidak bisa mengambil. Nanti kita pelajari di dalamnya tentang HAM yang fundamental. Kalau pergi ke sekolah itu merupakan hak biasa, tetapi kemudian dia bisa menjadi hak istimewa kepada siswa. Sementara enggak keluar lagi. Ya, tinggal di kolong jembatan. Tinggal kolong jembatan juga hak biasa ya. Kalau dia tidak punya sesuatu, dia pasti berusaha tinggal di sana. Membeli CD, lagu juga hak biasa. Jadi menjadi seorang budak juga ini kan tidak biasa. Jadi nanti kita dalami lebih dalam lagi ya tentang pergi ke sekolah, membaca. Itu hak kita membaca, tetapi itu tidak menjadi hak istimewa. Nah, bisa tergolong ini semua ini ya, berkumpul bersama teman, tinggal di daerah yang konflik, ya, kita diberikan hak bebas semua bebas. Kalau diibaratkan di dalam makanan itu dia lebih pada kebutuhan pokok. Kalau itu tidak kebutuhan pokok berarti itu biasa, begitu ya. Misalkan hak untuk hidup, ya, hak untuk bebas memeluk agama. Nah, ya, memeluk sebuah agama itu hak kita. Hak bebas. Aku mau milih atau tidak bisa dipaksakan. Jadi itu satu sisi dia biasa tapi lebih kepada hak bebasnya kita. Kalau hak bebasnya kita tidak menyinggung orang lain itu HAM, itu hak kita. Itu sudah HAM. Kalau itu sudah menyinggung orang lain itu bukan lagi HAM. Ya, hak bebasnya kita. Seperti memeluk agama di Indonesia ini kan bebas. Dalam artian kalau kalian nanti usia 17 tahun, kalian bisa pindah agama atau pilih agama lain. Itu hak kalian. Berarti itu adalah sebuah HAM. Ya, ini juga pergi ke sekolah ini, kalau dia sudah berusia sekian tahun, tidak lagi HAM-nya di situ. Nah, jadi bisa kemudian menjadi hak dan menjadi HAM-nya ketika dia di sekolah. Kalau dia di sekolah kemudian dia dipukuli atau diapain di sekolah, berarti HAM-nya kan tetap ini. HAM-nya waktu sekolah dilanggar. Pasti akan ada hukum yang melawan. Oke, nanti kita dalami lagi ya. Sebentar ini kita masih meraba, tapi saya akan jelaskan lagi perbedaannya lebih signifikan. Oke, supaya kita lebih jelas lagi. HAM adalah hak asasi manusia, adalah pengakuan bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang tidak dapat disangkal dan yang sangat penting bagi hidup mereka, dan ini sudah ada sejak manusia lahir, bahkan sejak ia masih ada di dalam kandungan ibunya. Seperti kita dalam kandungan, kita sudah punya hak. Ibu yang melahirkan kita atau ibu yang melakukan aborsi pun, ibu itu harus mendapat hukuman. Karena manusia itu adalah HAM itu sendiri. Nanti kita bahas lagi ya, di mana manusia itulah HAM, hak asasi manusia. Kenapa? Karena di situ ada masuk namanya HAM secara fundamental, diberikan oleh Tuhan. Itu yang tidak boleh dicabut. Tetapi ada HAM-HAM lain yang bisa dicabut, seperti hak untuk belajar, hak untuk membaca. Itu memang hak kita ketika kita mau membaca buku, hak kita. Tetapi hak yang seperti itu bisa hilang.
itu maka kemudian dia menjadi HAM biasa. Tetapi HAM yang tidak bisa hilang adalah hak yang Tuhan berikan, hak hidup, hak bebas, ya, hak untuk memutuskan menikah atau tidak, ya, itu hak kita. Aku mau menikah, oke, aku mau menikah. Yang penting tidak tidak membuat orang tersinggung. Itu hanya kita. Kalau selama kalau kita membuat orang tersinggung, maka kita sedang membuat HAM-nya orang kita ambil. Artinya begitu. Oke, kita dalami lagi ya, lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita mendalami HAM itu, kita lihat dulu yang namanya sejarah HAM. Ini munculnya dari mana? Lalu kemudian kita akan tahu, oh, HAM ini berasal dari sini. Apa sih kepentingan HAM? Nanti kita lihat dari semua sejarah ini. HAM itu apa saja? Oke ya. Sejarah yang dapat dirunut ke masa ribuan tahun yang lalu dan ditemukan dalam berbagai perkembangan. Agama, budaya, filsafat. Mari kita cek satu persatu ya. Nah, di sini Bapak akan membahas tentang HAM yang ada di Keluaran 21. Lalu kemudian kalian akan membahas HAM yang ada pada poin 1-5. Di sini kita akan lihat HAM itu seperti apa. Ciri-cirinya. Di HAM 1, HAM 2, sampai yang kelima. Oke? HAM sehingga ditetapkan 10 Desember 148 sebagai hak asasi manusia sedunia. Apa itu isinya? Nanti kalian yang dalami. Bapak hanya membahas kulitnya saja ya. Sedikit kulitnya semua akan saya bahas, tapi kulitnya saja kalian akan mempresentasikannya. Apa itu HAM? Oke ya, saya bahas yang poin pertama saja. Keluaran 21 ayat 1-6 merupakan salah satu contoh yang bisa dipelajari. Oke, mari kita lihat di Keluaran ya. Di Keluaran pasal 21, saya jelaskan kepada kalian, Keluaran 21 ini perihal tentang HAM, hak asasi untuk budak. Budak pun mendapat hak. Di dalam Keluaran 21 ini jelas ya, tentang hak budak dan juga tentang jaminan nyawa sesama manusia. Nah, itulah HAM, lebih kepada manusianya. HAM memfokuskan kepada manusianya. Selama manusia itu mendapat tekanan, HAM-nya dirampas, itu ada HAM yang akan melindungi dia. Jadi HAM itu lebih kepada manusianya. Jadi kalau membaca, bermain-main itu tidak terlalu khusus, tapi hak biasa. Tetapi kalau sudah nyawa, itu adalah HAM manusia itu sendiri. Oke ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi HAM itu secara fundamental adalah manusia itu sendiri. Kalau manusia itu diambil nyawanya, berarti kita sudah melanggar HAM-nya, manusianya. Oke, mari kita cek dulu tentang HAM yang dibahas di ribuan tahun yang lalu sudah dicatat dalam Alkitab Keluaran pasal 21. Di sini saya bacakan ya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang yang merdeka dan tidak membayar tebusan apa-apa. Untuk budak, budak itu adalah manusianya ya, bukan embel-embel, tapi manusianya yang dibahas di sini. Ini sekalipun budak yang sudah dibayar, dibeli oleh majikan, maka budak itu harus bekerja selama 6 tahun, dibilang begitu. Jelas Alkitab mencatat, budak yang sudah dibeli majikan 6 tahun harus dia bekerja. Tetapi pada 7 tahun, pada hitungan ke-7 tahun, budak itu sudah bebas. Dan dia bisa keluar dari rumah majikannya. Dia bebas bisa keluar dari rumah majikannya. Itulah Alkitab mencatat begitu. Tentang HAM adalah manusianya. Ya, sekalipun sudah ditebus, sudah dibayar oleh majikan, tetapi dia harus bebas pada hitungan 7 tahun. Pada tahun yang ke-7. Itu masalah budak. Jadi, sekalipun kita sudah membeli lunas budak itu, kita harus bebaskan dia pada tahun yang ke-7.
Itu haknya begitu, hak manusianya. Tapi kita tidak bisa sewenang-wenang. Ini kan budakku, suka-suka aku dong. Aku mau pukul, membunuh, tidak bisa. Ada HAM yang mengatur budak. Oke ya. Lalu jika ia datang diri saja, seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jelas ya, pada tahun ke-7 dia keluar. Kalau dia seorang diri, maka dia keluar seorang diri. Kalau dia bersama istri, maka dia juga keluar bersama istrinya dan juga anak-anaknya. Tetapi ayat keempat jelas lagi, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri. Jadi budak laki-laki ini sudah dibayar, kemudian dia menjadi budak. Lalu si majikan mencari perempuan untuk diberikan ke budaknya atau dinikahkan dengan budaknya laki-laki ini. Ceritanya begini, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Anak-anak laki-laki dari budak ini itu akan tetap menjadi milik majikannya. Istri dan anak-anaknya itu tetap menjadikan. Tapi pada tahun ke-7, laki-laki itu bisa keluar. Budak itu bisa keluar. Tapi keluar pun jelas di situ. Maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Jelas masalah kemanusiaan terhadap budak. Ya, karena budak laki-laki ini masuk seorang diri, lalu kemudian majikannya memberikan istri, maka istri dan anak-anak itu tetap milik majikan, beda dengan laki-laki. Laki-laki itu akan keluar seorang diri. Tetapi kalau laki-laki itu ingin anak-anaknya dan istrinya tetap bersama-sama dengan dia, ini ceritanya lagi. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai seorang merdeka. Maka, dia tidak mau keluar sendiri terbebas tanpa istri dan anak-anak. Maka tuannya ini, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Jadi diberikan tindik, ditusuk telinganya dan diberikan sebuah tanda budak atau ditindik budak laki-laki itu, maka itu adalah tanda memberi informasi kepada semua masyarakat bahwa dia adalah budak seumur hidup terhadap majikannya itu. Dia akan bersama dengan istri dan anak-anaknya menjadi budak seumur hidup. Bukan lagi pada tahun ke-7 keluar, nggak bisa lagi karena sudah ditindik sebagai tanda budak seumur hidup. Seperti itu ya. Tetapi bagaimana dengan perempuan? Sama. Perempuan juga demikian. Kalau perempuan menjadikan dirinya budak, maka tahun ke-7 pun dia harus keluar. Oke. Lalu bagaimana haknya? Ya tahun ke-7 harus keluar. Kalau dia masih bekerja melayani tuannya. Tetapi tahun ke-7 dia keluar. Itu makanya budak pada zaman itu jelas ya. Ada Abraham, ada istrinya ada 2. Istrinya 1 ya, Sarah. Tetapi ada budaknya. Hagar. Hagar itu budak. Budaknya sebenarnya itu. Tetapi namanya mungkin belum usia 7 tahun. Belum tahun ke-7 sehingga dia masih menjadi budak Hagar. Atau budak Abraham. Ya, akhirnya Hagar Sarah menyuruh Hagar. Ya, Sarah menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar atau perempuan budak ini. Kemudian lahir ada seorang anak. Begitu ya. Demikian juga masalah budak perempuan, terhitung tahun ke-7 dia harus keluar. Ini jelas ya. Jadi HAM ini adalah manusia itu sendiri. Selama itu berkaitan dengan manusianya, itu udah HAM fundamental, HAM khusus. Itu makanya kalau ada ibu yang mengaborsi
anaknya atau menggugurkan anaknya, maka ibu itu sudah melanggar HAM anak itu. Ya, beda dengan keguguran ya, dalam artian keguguran secara normal. Ya. Itu makanya sekali lagi, HAM adalah manusia itu sendiri. Oke, semoga Anda terbuka pikirannya. Jadi kalau itu menyangkut nyawa, kalau itu menyangkut kehidupan, kalau itu menyangkut kebebasan orang itu secara manusia, itu sudah melanggar HAM, maka Anda yang melanggar itu, maka Anda sudah hukum. Misalkan Bapak lagi gontok-gontokan sama Samuel nih. Lalu kemudian Bapak memukul dia, pak. Maka Samuel diam saja ketika dia nggak lawan, kemudian dia ke rumah sakit, dipisum, ketahuan dia kena pukulan memar, maka saya akan kena hukuman. Sekalipun saya di pihak benar nih, saya dengan Samuel, saya benar, tapi saya pukul dia, pak. Itu kan sudah HAM. Dan HAM itu adalah manusia itu sendiri. Nah, lalu kemudian dipisum, ketahuan dia dipukul dan terbukti. Maka Bapak pun sekalipun benar, Bapak harus ditahan di penjara. Jadi HAM itu adalah manusia itu sendiri. Jadi jangan main-main nih, mukul orang. Ya, kalau mukul orang, ada Anda itu dipisum, kemudian Anda tertangkap. Sekalipun Anda benar, ingat, oke? Jangan takut sekarang pemerintah cepat menanggap, cepat untuk menanggapi langsung. Kalau Anda lapor, saya dipukul Pak, satu kali ya ini cerita ini. Satu kali driver online, dia memasuki wilayah tertentu. Karena dulu kalau online itu ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak boleh dimasuki karena sudah diwajibkan. Misalkan wilayah tertentu hanya online inilah yang boleh mengambil penumpang. Dulu waktu normal. Ini seorang bapak masuk ke wilayah khusus tersebut. Lalu kemudian masuk dia, bapak online ya, gitu ya. Ini orang preman. Preman ini sedang mabuk. Bapak online ya. Kenapa? Bapak tidak boleh di sini, masuk ke sini. Pokoknya gontok-gontok. Lalu kemudian, kenapa? Saya kan mau jalan ke sana. Dia tidak mengatakan dia driver online. Saya kan mau lewat ke sana, Pak. Lewat ke sana, saya mau ke sana, jalan ke sana. Memang nggak boleh saya ke sana jalan. Bapak ini driver online, tidak boleh masuk ke sini. Dan kalau tidak boleh, pokoknya udah ngomong keras-kerasan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Semua berhak untuk lewat. Kenapa nggak boleh begitu? Akhirnya sang preman ini karena mabuk, dia pukul, kepak begitu. Dia pukul seorang driver ini, lalu kemudian apa? Driver ini langsung ke rumah sakit dipisum. Pisum saja Pak. Pukulnya itu karena preman ini sudah tidak sadar, seolah dia mukul, ya. Begini sebenarnya nggak mukul, nggak kena, tidak kena. Ini cerita adalah driver online ya, sahabatnya sendiri. Dia nggak kena dipukul, tapi dia pukul sendiri, kepak begitu. Karena ini preman lagi mabuk, nggak sadar mabuk, so hebat, mabuk gitu. Dia cium, dia sudah mencium bau mulut bapak ini, mabuk nih, gitu ya. Akhirnya dia kayak memukul begitu, tapi nggak kena sebenarnya. Tapi oleh bapak ini dia pukul sendiri, tepak dirinya sendiri. Dia pukul dirinya sendiri, kemudian dia ke rumah sakit dipisum. Sus, tolong, ini dipukulan. Oh, nggak kelihatan Pak, dipukulnya lagi. Pak, nih, udah kelihatan, sudah Pak. Tadi foto, bikin surat pukulan. Lalu kemudian apa? Lapor ke polisi. Cicik langsung preman itu gagah begitu, langsung duduk di kursi polisi, kemudian keluarganya nangis semua. Nangis menjerit. Ini orang yang melapor ini adalah orang Medan. Orang Medan, orang Batak Toba. Teman saya sendiri, dia cerita seperti itu. Nih, preman kekar bertato, kalau sudah di di kantor polisi, meringis-ringis juga, karena gitu. Meringis-ringis juga, pokoknya nangis dari jeritnya. Begitu kemudian datanglah keluarganya minta mohon untuk dilepaskan, menjerit oleh pihak polisi, gimana Bang? Yang gitu. Ini mau dilepasin oleh pihak driver tadi,
Lepaskan saja, sudah lepaskan saja. Oh nggak bisa bang, kata pihak polisi. Minta bang 20 juta bang, 20 juta. Biar kita bebasin. Bisa kami atur, kata polisi begitu. Wah janganlah, kasihan. Tapi dari situ saya lihat, siapapun yang pihak memukul, sekalipun benar, dia dihukum. Karena sudah melanggar namanya HAM itu. Karena HAM adalah manusia itu sendiri. Oke, paham ya? Kalaupun kalian anak di rumah nih, kalau kemudian bapak kalian pulang, kalian dipukul, pak, disiksa, kalian lapor. Itu namanya ada perlindungan, hak perlindungan untuk anak. Bapak kalian, ya maaf kata nih ya, kita kan sayang sama bapak nih. Misalkan nih kasus tertentu di keluarga, maka bapak kalian akan ditarik, dibawa ke penjara karena sudah melanggar HAM Anda. Begitu ya. Ini juga di budak di Alkitab ini sudah jelas mengatakannya, mencatat perihal tentang hak kemanusiaan. Hak budak, hak istri, hak anak, jelas. Kalau kalian baca Keluaran 20 itu mengenai hak bebas untuk beribadah. Tetapi di sini khusus untuk agama Ibrani harus menyembah Tuhan yang benar. Tuhan akan marah kalau dia tidak disembah. Ini khusus bagi mereka. Tapi masalah budak ini semua. Hal ini juga diangkat oleh nanti ada lima ya yang kita akan bahas. Tadi kan saya bahas hanya bagian ini. Bagian ini ya, saya hanya bahas tentang Keluaran. Tetapi ada 5 lagi. 1, 2, sampai 5 ini juga sudah ada sejak sebelum Masehi memang. Ya, tetapi mereka ini juga melihat dari Bible. Sama dengan Bible. Nanti kita lihat, cek ya. Asoka, Magna Carta, dan juga kemerdekaan Amerika, ya, HAM untuk negara Prancis, hak dunia. Itu saya lihat, cek mereka ini banyak mengambil dari Bible. Sama, ada kesamaan perihal tentang hak-hak manusia. Oke? Saya akan bahas sedikit demi sedikit kelima hal ini. Hanya bahas tentang kulitnya saja, lalu kemudian kalian akan mempresentasikan. Saya akan membuat Anda ke dalam beberapa kelompok. Tentunya ada 40, akan dibagi menjadi 5 kelompok besar. Ya, kalian aturlah. Kalau kalian yang membuat PowerPoint-nya, ya kalian boleh tidak presentasi. Yang presentasi adalah yang lain. Kalian atur. Ya, semua harus bekerja. Ya, kalian nanti akan membuat namanya PowerPoint yang akan dipresentasikan. Apa itu yang dipresentasikan? Poin 1. Khusus kelompok A, kelompok B, gitu ya. Hanya satu kelompok A. Hanya satu nomor satu kelompok. Gitu. Oke, saya bahas satu ya dengan cepat. Oke, dari contoh sejarah HAM di atas kita diingatkan bahwa HAM dimengerti sebagai hak paling asasi yang melekat pada diri manusia semata-mata oleh karena ia adalah manusia dan itu merupakan karunia Allah. Jadi HAM adalah manusia itu sendiri. Kalau manusianya sudah dijahili, ya disakiti, dibully, lapor aja. Sampai dibully lapor, ada HAM-nya itu yang mengatur. Oke? Kemudian sekarang kita lihat Asoka. Ini singkat saja ya. Ini Asoka di bagian intinya. Asoka ini sudah lama. Ini peristiwanya luar biasa. Asoka adalah seorang yang luar biasa. Dia bisa mengkuasai sebuah negara dengan kekuatan dia. Lalu kemudian dia bisa membunuh banyak orang untuk menguasai wilayah itu. Lalu kemudian akhir hidupnya, ya dia sudah jaya. Dia kemudian membuat membuat dekret yang isinya begini. Ia tidak akan menggunakan pedangnya lagi untuk menaklukkan negara lain. Ia berharap semua makhluk hidup dapat melakukan non-violence. Tahanan harus diperlakukan dengan adil dan masih ada artinya masih banyak lagi isi dekretnya itu. Dia dengan tangannya membunuh orang untuk menguasai sebuah negara. Kemudian dikatakan makhluk hidup dapat melakukan non-violence dan tahanan diperlakukan dengan adil dan banyak lagi. Itu sesuai dengan ini Alkitabnya. Ya. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah sama manusia, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian Asoka ini mulai mengasihi sesama manusia. Tidak lagi menggunakan pedangnya dan tangannya untuk membunuh. Tetapi dia bilang,
berikan keadilan kepada orang-orang yang penjara. Di penjara pun diberikan. Itu makanya di penjaranya kita, Indonesia, itu tidak semata-mata diperlakukan pemukulan begitu, enggak. Di penjaranya kita di Indonesia ini, anak-anak, itu dimanusiakan. Maksudnya apa, Pak? Orang yang dalam tahanan itu diberikan yang namanya skill. Diolah. Misalkan si A, si B, oke, bikin sol sepatu, bikin apa? Menjahit sepatu, bikin sapu. Pokoknya mereka dimanusiakan semua di dalam. Bukan diperlakukan tidak adil. Mereka ambil dari sini tadi, Asoka ini loh. Harus diperlakukan dengan adil. Dan masih banyak lagi. Kita mengadopsi semua. Jadi orang yang dalam tahanan itu mendapat perlakuan kemanusiaan, artinya diberikan keahlian khusus. Semoga dan akhirnya nanti kalau keluar mereka menjadi manusia yang produktif. Di luar itu mereka menjadi manusia yang bekerja begitu. Bukan lagi melakukan hal-hal yang lain atau perbuatan yang bunuh mereka yang jahat itu. Oke, ini Asoka ya, kita ambil dari sana juga beberapa poinnya. Oke, dengan cepat. Makna catra. Ini menyediakan kekuasaan absolut sang raja. Ini kita harus tahu ya, bahwasanya pada zaman itu raja memiliki hak fundamental atau hak hak yang tidak bisa diganggu gugat. Oke, tak seorang pun manusia yang merdeka pun yang dapat ditawan atau dipenjarakan kalau dirampas kebebasannya. Dulu dia haknya absolut, tetapi keluarnya hak makna catra ini, sekarang raja tidak diberikan hak absolut. Ya, kalau dia salah harus dihukum juga. Nah ini ya, di sini juga kita ambil tentang HAM. Oke, dengan cepat. Makna catra ya, ini ada kaitannya dengan Keluaran 21 sampai 3 yang kita bahas tadi ya, tentang kemanusiaan. Karena raja pada waktu itu sewenang-wenang. Dia nggak suka bunuh, dia nggak suka bunuh, enak sekali ya. Akhirnya keluarlah makna catra ini ya, yang berdampingan dengan Keluaran ini. Oke, sekarang kemerdekaan Amerika. Nanti kalian bahas ini, saya hanya bahas kulitnya saja. Ini juga Inggris waktu itu memonopoli pasar Amerika. Akhirnya perjuangan George Washington dan juga ini Roosevelt ini, pokoknya perjuangan mereka lah ya. Akhirnya Amerika merdeka sehingga HAM-HAM-nya ini. Hak bicara, hak bebas beragama, itu HAM ya, hak berbicara, hak beragama, hak bebas dari kemiskinan atau hak bebas dari hal status. Itu HAM kita. Kita hak bebas berbicara, tapi berbicara pun harus dibatasi, tidak boleh menyinggung instansi atau hal yang lain. Oke ya? Itu haknya kita. Dan kita akan temukan banyak lagi di sini. Lalu di perjuangan atau revolusi Prancis, ya, kalian bahas nanti. Di sini perjuangan ini dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Oke, ini HAM-nya ya, banyak sekali HAM-nya ini. Oke, sekarang ini HAM dari Prancis ya. Banyak sekali, nanti kalian pelajari ya. Adanya kemerdekaan rumah tangga, hak milik, hak untuk lalu lintas sebagainya, banyak itu. Sekarang hak sedunia. Revolusi Amerika dimulai dari sana, lalu ke Prancis belajar dari sana, belajar dari negara-negara lain, akhirnya ditetapkanlah hak asasi sedunia. Tanggal 10 Desember 48 setelah kita merdeka 3 tahun ya. Oke anak-anak, ini adalah garis besarnya tentang ini dia hak asasi manusia, sedunia, baik nih. Terlahir bebas, mendapat perlakuan sama. Ini pokoknya semua. Ini adalah HAM-nya kita. Ya, setelah ditetapkan menjadi haknya kita lah ini. Hak untuk politik publik, hak privasi, banyak sekali ya. 30 di sini disebutkan. Nah, kalian pelajari, maka kalian akan mengetahui apa saja yang menjadi hak kita. Oke? Ini sudah dibukukan. Nah, baik anak-anak, saya kira sudah cukup ya waktunya. Waktu 1 menit lagi kita akan akhiri. Di sini ada 5. Saya akan bagikan Anda ke dalam 5 kelompok besar. Setiap kelompok akan membahas 1 poin. Lalu kemudian minggu depan kalian presentasikan. Pembagiannya jelas ya. Kalau kalian yang membuat PowerPoint, kemudian teman kalian yang presentasi, oke.
Ada pembagiannya siapa yang membuat, siapa yang mencari informasi, kemudian siapa yang mempresentasikan, terserah kalian bebas. Yang penting nilainya saya ambil semua. Laporkan apabila laporkan apabila ada salah seorang anggota tidak mau bekerja. Bapak akan memberikan pertimbangan nilainya. Oke? Jadi itu saya akan share ke wali kelas dalam bentuk yang namanya Word atau PDF. Saya akan share. Siapapun yang Bapak tentukan kelompoknya, kalian kerjasama dengan kelompok kalian. Jadi akan ada nanti kelas IPA 1, IPA 2 juga bergabung satu kelompok. Oke ya? Ya, satu kelompok bahas satu topik itu tadi. Jadi kalian akan mendapat beda topik semua. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Mungkin apa yang ditanyakan kan gitu ya, supaya jelas ya. Oke. Sedikit lagi. Ini yang ditanyakan ya. Mari buka yang namanya materi. Materinya. Sudah tayang ya di layar kalian ya tentang materi dalam bentuk PDF. Nah, ini yang kita bahas tadi. Ini Bapak bahas. Ini saya bahas tadi tentang garis besarnya aja. Lalu kemudian anak-anak kalian bahas ini. Ini dia. Oke, misalkan Merua, Asoka ya. Siapa tokoh dalam dan di mana serta kapan peristiwa tersebut terjadi? Oke, sebutkan siapa tokoh-tokohnya, siapa dalangnya, siapa pelopornya, semua jelaskan di situ. Bagaimana latar belakang peristiwa itu? Peristiwa Asoka ini, bagaimana peristiwanya pada saat itu? Nanti kan jelaskan peperangan. Di situ ada peperangan ya, peperangan sehingga dia menguasai suatu negara dan sebagainya. Jelaskan peristiwanya, latar belakangnya. Lalu perjuangannya gimana? Nah, akhirnya kenapa dia melakukan perjuangan itu? Akhirnya itu pembalikannya. Latar belakangnya dia disakiti, mungkin dia diapain. Kemudian perjuangannya bagaimana? Dia melakukan perjuangan. Perjuangannya bagaimana? Lalu kemudian Anda masuk ke bagian akhir, yaitu ending. Sehingga dia endingnya itu keluarlah dekrit Asoka. Apa isi dekritnya? Jelaskan semua. Lalu kemudian ya itu ada A sampai D. E-nya ya dalam bentuk PPT, PowerPoint-nya dalam bentuk PowerPoint dan ditambahi dengan gambar-gambarnya kalau ada gambarnya ya, supaya lebih cakep. Batasnya berapa? Terserah kalian mau 5, minimal 5 lah. Minimal 5 atau ya 5 lah ya, 5 kan 1, 2, 3, 4. Ya, minimal 5 lah ya. Oke, paham ya? Minimal 5 lembar, 5 slide, maksimal bebas. Oke ya, ini akan saya share. Saya akan buatkan dalam bentuk tabel, lalu kemudian pertanyaan yang juga saya akan sampaikan, seperti kelas IPS. Nanti akan saya share ke wali kelas ke guru. Karena waktu yang sudah habis, kita akhiri. Jadi kesimpulannya adalah, HAM adalah hak asasi manusia yang merupakan manusianya itu sendiri. Kalau manusianya disinggung, kalau dia lapor, Anda kena. Itu karena dia sudah punya hak. Hak manusia ya, hak bebas. Oke, mungkin kita belum menemukan apa namanya titik poin tentang HAM itu seperti apa lebih dalam. Nanti kita dalami lagi. Nanti slide berikutnya kita dalami HAM itu seperti apa. Oke, sampai di sini terlebih dahulu. Paling tidak ada punya referensi. HAM itu adalah manusia itu sendiri. Oke, kita berdoa. Boleh saya minta satu orang yang berdoa? Angel, bisa Angel Sanusi. Pimpin doa penutup. Bisa. Mari ya, mari kita berdoa. Oke, lipat tangan berdoa. Tuhan, sekarang sudah selesai belajar agama, dan tolong sertai kami untuk melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih atas pelajaran agama hari ini. Dan nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Tuhan memberkati. Thank you, Pak.
Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Halo Pak John. Ya, Kata Miss Eka, David Timothy izin ya Pak, izin vaksin. oh, mau David Timothy 12 IPA 2. Oh ya, oke, thank you informasinya. Terima kasih ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama.